Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita belajar tentang materi menyusun teks cerita pendek. Pengertian cerita pendek menurut Wikipedia adalah suatu cerita narasi berbentuk fiktif, cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya jika dibandingkan dengan karya-karya fiksi lain yang biasanya lebih panjang. Naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur khalayak. Tujuan dan fungsi cerpen. Tujuan cerpen yaitu mengungkapkan perasaan penulis, menghibur pembaca, dan memberi nasihat atau teguran. Fungsi cerpen yang pertama rekreatif, yang kedua didaktif, yang ketiga estetis, yang keempat moralitas, dan yang kelima religius. Struktur cerpen yang perlu diperhatikan dalam menyusun cerita pendek antara lain: pertama abstrak, yang kedua orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa, penentuan gambaran visual latar belakang dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Yang keempat, komplikasi. Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke resolusi. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Pada tahap ini, cara pengarang mengakhiri cerita. Yang kelima, koda. Unsur cerpen. Ada dua unsur untuk membangun cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik pembangun teks cerpen, yang di dalamnya meliputi alur cerita, tema cerita, penokohan, gaya bahasa, latar, yang meliputi juga waktu, tempat, dan sosial. Selanjutnya yaitu amanat dan sudut pandang. Unsur yang kedua dalam membangun teks cerpen adalah unsur ekstrinsik cerpen, yang di dalamnya meliputi latar belakang masyarakat, nilai yang terkandung dalam cerpen, dan latar belakang penulis. Ciri kebahasaan cerpen. Bahasa dalam cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut: konjungsi, tidak baku dan tidak formal, konotasi, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, kata keterangan, dan kata sifat. Langkah-langkah menulis cerpen. Tahap pertama yaitu mencari gagasan. Kemudian percaya dengan gaya bahasa sendiri. Selanjutnya mengawali cerita, yang dilanjutkan dengan memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Selanjutnya menentukan ending atau penutup. Setelahnya mengendapkan cerpen. Setelah mengendapkan cerpen, kita menyunting cerpen yang telah diendapkan. Dan tahap terakhir yaitu jangan pernah berhenti menulis. Yang selanjutnya yaitu cara-cara membangun karakter tokoh. Kita dapat membangun karakter tokoh melalui ucapan-ucapan tokoh, pemberian nama,
deskripsi yang disampaikan penulis, pendapat tokoh-tokoh lain, sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.